tuh nyebelin banget tau gak sih, Cok? Dia tuh maksa banget biar bisa temenan sama gue lagi. Ya udahlah, temenan aja. Ih, nggak mau. Maka aja harga diri gue. Gue nggak mau tuh lulu karena omongan buaya. Enggak. Ya udah, kalau misalnya Dante macam-macam sama lo kabarin gue, oke? Emang mau lo apain tuh si Dante? Emang lo mau belain gue? Mau lo tonjok tuh mukanya? Ya enggak lah, paling dia gue masakin makanan yang enak. Ya iyalah, gue pasti bantuin lo sih. Lo tuh kan teman gue. Gue tuh nggak suka banget tuh sama si Dante kalau dia tebar-tebar pesona. Jadi selagi dia nggak macam-macamin lo dan nggak ada keluhan dari lo, gue nggak akan bertindak kok. Gue pasti akan tenang aja. Baik juga lo ternyata sama gue ya. Walaupun lo ngeselin, ternyata lo bisa diandalin juga. Lo ini selalu deh. Lo tuh udah muji-muji gue, udah ngangkatin derajat gue, terus lo jatuhin gitu aja. Nyebelin lo. Cok, jadi tuh tadi gue dengar soal Pasaka sebentar lagi tuh bakal didepak dari kantornya Pak Kusuma. Tapi gue jahat gak sih, Cok, kalau gue seneng? Lucu banget sih lu, Sil. Kocak lu. Mas, Kenapa? lihat nggak? Awannya hitam banget, mas, gelap. Aku takut deh. Sebenarnya kamu gak perlu takut, Rin. Karena di balik awan gelap itu banyak banget cahayanya. Ada bintang, ada bulan, sama persis kayak cerita kita, Rin. Mungkin sekarang hubungan kita lagi tertutup awan gelap. Tapi aku yakin begitu awan gelapnya pergi, kita pasti bisa balik lagi sama-sama. Masaka? Jadi apa yang kalian lakuin kalau berdua? Kalian berdua kenapa mesra-mesraan sih? Enggak, bukan mesra-mesraan sama. Aku nggak sengaja ketemu Dita tadi di sini. Kalian udah ketangkep basah apa berduaan sih? Enggak, aku jelasin sama kamu di rumah ya. Nggak usah di sini banyak orang saya. Kenapa harus di rumah, mas? Kenapa? Biar kamu bisa mikir alasan. Apa ya yang harus aku bilang? Semua yang Masaka lakuin di belakang aku sama Dita tuh semuanya udah aku tahu. Tapi kenapa tetap sakit ya rasanya ya? Sayang, ini kok ada cincin? Kita kan udah nikah. Cincin ini menyatakan dan sebagai bukti aku sama kamu. Aku akan selalu menjaga kamu, Rin. Selamanya. Kamu tahu nggak, Mas? Kamu udah lebih banget buat aku. Aku yang harusnya lebih perhatian sama kamu. Walaupun aku bukan istri yang sempurna. Aku ngerasa kesepian banget. Di saat aku terpuruk seperti ini, aku berharap kamu ada di samping aku. Aku pengen sih sebenarnya masalah aku sama Masaka cepat selesai. Nih, gimana lagi coba? Sekarang semuanya kayak serba menggantung gini. Apa ini emang karma? Karena aku udah ngelukain istri aku yang udah luar biasa baik seperti kamu, Rin. Sampai kapan aku seperti ini? Cuman kalau aku lakuin sekarang ya kasihan juga. Lihat kondisinya Masaka kayak gini.
saat aku lagi butuh perhatian kayak gini, rumah malah sepi kayak kuburan. Halo sayang. Halo sayangku. Kenapa? Pagi-pagi kamu udah nelpon aku? Kangen ya? Kalau itu sih nggak usah ditanya, aku tuh selalu kangen sama kamu. Sayang, kamu bisa kesini nggak sih? Aku tuh lagi nggak enak banget perasaannya. Mana mual-mual lagi dari tadi. Aku mau kamu kesini bawain makanan, bisa nggak? Bisa banget dong. Kamu lagi mau apa? Aku lagi pengen makan kayak rujak manis, terus kayak mangga mudanya yang banyak pedes-pedes gitu, kayaknya enak deh. Rujak manis. Ya udah, ntar aku bawain rujak manis pakai cinta dari aku ya. Ya udah, aku tunggu ya. Makasih sayang. Wah. Tapi kayaknya gue bisa nih menggunakan keberadaan bayi itu untuk mendapatkan keuntungan dari Saka. Ya, gue harus manfaatin kesempatan ini sebaik-baiknya. Oke. Sarapan dulu ya. Itu tadi Pedro bawa sarapan. Dibuatin Bu Devi loh khusus buat Non, ya? Ini Arin lagi mau jogging. Ntar deh, pas abis jogging Arin makan. Bibi temenin ya, Pedro juga ada di luar ya. Biar nggak sendirian. Capek, pegel-pegel badannya nanti. Udah nggak Kalau usah. Bibi capek sama Pedro nanti berhenti, Non tetap aja lari. Jadi Non ada temennya ya. Nggak usah, biasanya juga sendirian. Sama Mas Saka sih. Dulu. Ya udah, hari ini berangkat. Jogging dulu ya, Gi, ya. Hati-hati ya Non. Ya. Aduh, au. Au. Aduh. Kram. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, ini cuman kram aja kayaknya karena lupa pemanasan. Bu Ariana? Sini Bu, saya bantu berdiri. Dokter Dinda. Ayo, pelan-pelan. Iya, pelan-pelan. Maaf dok. Kita duduk situ aja. Oke. Aduh. Lihat. Pelan-pelan. Sini Mbak. Sorry dok, maaf banget. Oke, nggak apa-apa. Aku buka nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa. Sorry ya dok, jadi ngerepotin nih dok. It's okay. Tarik nafas, tahan. Di sini sakit ya? Di sini sakit ya? Iya itu. Oke. Galpin, Pedro, mau kemana mas? ini mau bersihin mobil biar kinclong nanti pas ke kantor. Oh, mau Ai bantuin nggak? Nggak apa-apa Pedro, biar sendiri aja. Bisa kok. Aduh mas Galpin, keren banget sih jadi orang. Suami idaman banget. Ai kalau jadi perempuan, mau lo mas dikawinin. Bisa aja Pedro. Oh iya, Pedro. Kabarnya Ariana gimana? Aduh, kasihan banget Non Arin sekarang mas. Non Arin mesti bolak-balik ke rumah sakit. Padahal kan suhu tuh udah nyakitin banget ya. Terus masih lagi ke kantor. Sampai lembur mas kadang-kadang. Non Arin tuh pokoknya udah kayak robot lah sekarang tuh. Makanya Serkus, Madam tuh nyuruh Bias sama Pedro untuk nemenin di rumahnya. Karena khawatir kalau Non Arin sendirian mas. Oh iya mas, kenapa sih dulu Mas Galpin sama Non Arin tuh nggak jadi nikah aja? Kan kalau misalnya Mas Galpin jadi nikah sama Non Arin, nggak akan ada kejadian kayak gini nih mas. Gue emang kasihan sama Ariana. Tapi gue juga nggak bisa biarin Mas Galvin. Semoga Ariana nggak usah jadi cerai sama Saka. Amin. Oke, kalau gitu saya lanjut dulu ya. Oh iya, benar nggak mau Ai bantuin? Nggak usah, nggak apa-apa, bisa kok. Gue harus ngelakuin apa ya supaya Saka dan Ariana balikan lagi?
Nanti kapan-kapan saya traktir minum kali ya. Santai, udah nggak apa-apa. Next time kita ngopi-ngopi aja. Gimana? Oke, saya akan ajak dokter ngopi di Cafe Jamais. Kopinya enak banget. Oh, Recommended. boleh. Oke, deal. Jadi gimana dokter sering jogging sendirian di sini? Oh, iya sekarang sendiri sih. Maksudnya gimana? Biasanya? Biasanya sama suami. Tapi kan karena suami aku sibuk, jadi ya aku sendiri sekarang. Oh ya udah punya suami ya dok? Kirain kayak masih single gitu. Aku tuh udah nikah, tapi ya berasa single sih, karena ya biasa lambar rumah tangga. Iya, rumah tangga ups and downs yang ada ya. Yep, of course. Terus rumahnya di mana? Dekat ya dari sini? Oh enggak, kebetulan aku habis dari rumah temen, terus aku jogging ke sini. Aku tuh suka jogging di tempat-tempat jauh gitu loh. Nomaden, nggak nentu. Cobain deh, seru tau. Biasanya sih selalu dekat-dekat rumah sih aku jogging. Nggak apa-apa, cobain refreshing. Ya, nanti sometimes aku cobain. By the way, kamu nggak ke rumah sakit? Ya, sebentar lagi saya kesana sih rencananya. Oh, oke. Coba, kamu berdiri. Oke. Pelan-pelan. Oke. Oke, bisa. Oke. Enak banget. Kamu harus tahu ya, ini kalau aku mintanya ke Saka, dia pasti nggak bakal ngasih aku deh. Pasti bakal ngomel-ngomel. Kamu tuh nggak boleh sarapan pakai yang pedes-pedes. Pasti dia bilang kayak gitu. Tapi untung aja aku mintanya sama kamu. Nggak pakai banyak nanya, langsung ngasih aku, bawain aku makanan. Kasih ya, aku jadi makin sayang sama kamu. Lagi nggak? Oh iya, kamu udah ngasih tahu soal kehamilan kamu belum ke Saka? Enggak. Udah. Buat kamu aja. Ini kan spesial aku beliin buat kamu. Udah. Ya udah. Aku belum bilang sama Saka sih. Yang mana aku harusnya bilang ke dia. Iya, seharusnya sih kabar kehamilan itu hal yang membahagiakan untuk seorang istri ya. Kalau kamu ntar biasa-biasa aja, emang Saka nggak curiga? Iya, tapi kan percuma aja. Aku bilang ke Saka sekarang. Saka kan lagi nggak bisa ngomong, lagi nggak bisa ngapa-ngapain juga. Ya kalau menurut aku sih, kamu harus ngasih tahu kabar ini segera sama Saka ya. Dengan begitu, Saka nggak akan gampang untuk melepas kamu. Dan Saka akan mengasih perhatian lebih ke kamu karena kehadiran anak itu. Dan itu akan menjadi alasan yang kuat untuk Saka akan menceraikan Ariana. Gimana menurut kamu? Pedro. Oh di sini ternyata. Saya minta tolong anterin ke rumah sakit, saya mau jengukin Mas Saka. Ay, siap antri non. Oke. Ada kue di kulkas kalau mau. Makan aja. Udah Ay makan non. Oh udah. Udah. Ya udah. Oh oke. Non nggak mau kan? Enggak, aku nggak mau. Gak apa-apa. Oh, ya. Ya udah. Siap-siapin mobilnya ya. Oke non. Tuh. Udah habis soalnya. Kalau dia mau kan bingung kita. Hari ini weekend, lu mau kemana? Mau ke rumah sakit, mau jenguk Pak Saka. Gue belum jenguk dia soalnya. Kenapa lo mau ikut? Enggak deh, gue gak mau ikut. Malas gue. Ntar lo kesana pasti lo ketemu Dita, ntar lo ribut lagi, berantem, terus gue yang lagi ketarik-tarik. Males ah. Ya udah, emang lebih bagus kalau nggak ada lo. Biar gue maki-maki si Dita, ngejabak-jabak dia tuh lebih puas. Ampun deh Sisil. Ya kalau ketemu Dita, pasti bawaannya marah mulu. Tapi kalau dilihat-lihat, Sisil lucu juga sih.
Yun? Sorry ya, lo nungguin gue lama ya? Enggak kok Tadi lama. serius ada kecelakaan, terus gue stuck macet. Sorry ya. Ya nggak apa-apa, santai aja Rin. Terus nih, Bona sama Tommy mana nih? Kok nggak diajak? Nggak usah lah kalau ada mereka juga berisik nanti. Lagian kan mereka udah nengokin Mas Aka kemarin. Ya tapi kan nggak apa-apa juga, biar rame. Biar masakannya juga seneng kan. Ya Mas Aka kan juga butuh istirahat Rin. Iya sih. Mas Aka ditemenin siapa Rin sekarang? Harusnya sih ada Dita ya. Lo nggak kesel gitu dia ditemenin sama si pelakor itu? Mungkin karena udah diselingkuhin 2 kali, dikecewain berkali-kali, udah mati rasa kali ya. Udah kayak nggak ada. Hambar aja gue ngeliatnya. Kalau gitu kita langsung masuk aja yuk. Yuk. Oke, let's go. Sini, ruangan. Gimana kabarnya, Mas? Mas, sorry ya gue baru nengokin lagi. Permisi. Hai. Yun, udah lama di sini? Enggak kok, kita baru datang. Pak Saka, maaf ya Pak baru jenguk. Semoga kondisinya membaik ya Pak. Dan semoga cepat-cepat bisa balik ke kantor lagi. Biar Sisil nggak jadi sekretarisnya si Dante terus. Ini istrinya mana yang satunya lagi Pak? Jahat banget sih. Suaminya udah kayak gini ditinggalin. Sil, udah jangan mulai. Ih. Ya ampun, ini di sini ada apa sih? Kayak tempat wisata gitu di sini. Ini kamar pasien loh. Udah rame aja loh baru datang, makin rame. Mana aja loh? Suami lagi kayak gini malah tinggal-tinggal. Udah deh, minggir lo. Suamiku, gimana kondisi kamu? Udah lebih baik kan? Oh iya, mumpung lagi rame di sini ya, ini aku mau sekalian kasih berita baik sih buat semuanya. Terutama buat suamiku. Aku mau kasih surprise buat kamu. Mau bikin ulah apa lagi sih si Dita ini? Ya, anggap aja ini itu sebagai salah satu rasa syukur karena akhirnya Saka udah selamat dan udah sadar lagi. Aku hamil suamiku. Dan sebentar lagi kamu akan menjadi seorang ayah.
Padahal ya, kalau aku inget-inget tuh yang sering program hamil itu kan kamu ya, Rin ya? Tapi kenapa ya? Kok justru aku yang hamil duluan? Ini mungkin pertanda juga kali ya dari universe. Kalau memang aku sama Saka itu gak akan pernah terpisahkan. Dit, emang ya mulut lo tuh isinya racun semua. Tunggu, sorry ya. Mulut gue itu isinya bukan racun. Tapi kabar bahagia. Untuk aku sama suami aku. Ya kan suamiku? Lo gak marah kan, Rin? Lo bener gak iri kan sama gue? Hah? Tahan, Mil. Sabar. Gue tahu apa yang mau lo lakuin, tapi ini rumah sakit.